Indonesia menyimpan berbagai kekayaan alam, keberagaman suku, dan kebudayaan. Keberagaman dan kekayaan inilah yang mempengaruhi beberapa kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan. Jika dilihat dari potensi tersebut, kebutuhan tempat tinggal manusia dipengaruhi oleh arsitektur Nusantara. Salah satu manifestasi dari arsitektur Nusantara ini yaitu bangunan sentral kebudayaan yang dijadikan sebagai tempat peribadatan yang menjadi pusat daya tarik bagi sejarah di Indonesia. Perkembangan arsitektur Nusantara di Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh agama Hindu-Buddha di India yang dibawa ke Indonesia. Namun, kekayaan dan keberagaman itulah yang kemudian melahirkan ciri khas dari desain arsitektural, terutama pada bangunan candi. Candi di Nusantara dikenal mempunyai gaya bangunan yang secara general dibagi menjadi gaya arsitektur Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penggolongan ini bertujuan sebagai pembeda karakteristik dari masing-masing corak kebudayaan berdasarkan relevansi kombinasi era kerajaan yang berkuasa pada masa itu. Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis berada di sebelah selatan yang berbatasan dengan Samudra India, dibatasi garis pantai sepanjang 110 km. Secara administratif, wilayah ini dibatasi dengan Kabupaten Magelang di sebelah barat laut, Kabupaten Klaten di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara, dan Kabupaten Purworejo di sebelah barat. Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Masyarakat Yogyakarta mayoritas masih memegang teguh tradisi kebudayaan Jawa. Bagi mereka, tradisi merupakan hal yang penting dan harus dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini pula tidak lepas dari kesenian yang disajikan dalam upacara-upacara adatnya. Karena prinsip inilah, kota Yogyakarta masih menyimpan dan terus mengeksplorasi berbagai peninggalan-peninggalan bersejarah dengan baik. Kota Yogyakarta ini mempunyai kekayaan warisan akan peninggalan bangunan candi sebagai cagar budaya bersejarah yang terdapat di tiap-tiap kabupatennya, seperti Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Candi Plaosan yang terletak di Kabupaten Klaten, dan di Kabupaten Sleman sendiri terdapat Candi Kalasan, Candi Ratu Boko, dan Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Seperti apa ya candi yang dinobatkan sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia ini? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan contoh yang menunjukkan adanya tradisi arsitektur yang kuat di Nusantara. Candi Prambanan terletak di Kabupaten Sleman, Desa Bukoharjo. Candi ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Karena candi ini bercorak Hindu, maka arsitektur candi ini memiliki makna dan nilai yang dipercaya oleh ajaran agama Hindu. Ini adalah candi yang bercorak agama Hindu ya. Jadi secara ciri khasnya itu tinggi langsing. Kalau Anda melihat candi Buddha biasanya agak gemuk. Jadi kita punya 3 candi utamanya di sana dan itu sebagai rumah-rumah para dewa itu. Dan secara artisnya pun itu juga Siwa karena tertinggi adalah di tengah. Ya, terus untuk depannya itu adalah kendaraan untuk masing-masing dewa. Depan Brahma itu angsa, depan Siwa itu adalah sapi yang kita sebut dengan Nandi. Depan Wisnu adalah Garuda. 2 deret candi itu diapit. Itu dengan candi apit, 2 candi apit utara dan apit selatan itu sebagai candi penjaga. Di pojok-pojok dari halaman utama itu ada candi sudut
Dan di depan pintu masuk ada Candi Kelir sebagai istilahnya tolak balak, tolak roh jahat begitu. Untuk itu candi-candi besar itu dikelilingi oleh candi-candi perwara ini atau candi pendamping, candi keluarga yang totalnya 224 candi dan dalam 4 deretan. Ada yang dikatakan itu 4 deret untuk 4 kasta, karena yang pertama adalah tertinggi dan lebih bawah, yang kedua lebih bawah lagi, lebih bawah lagi. Jadi ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Bangunan Candi Prambanan memiliki 3 bagian relief epos Hindu, yaitu Ramayana dan Krishnayana yang terukir pada sepanjang lorong 3 candi utama, yaitu Candi Wisnu, Candi Shiva, dan Candi Brahma. Cara membaca relief ini dari kanan ke kiri. Hal ini sesuai dengan ritual Pradaksina, yaitu ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh para peziarah. Dalam candi ini terdapat arca Shiva, sehingga dinamakan Candi Shiva sebagai candi utamanya. Selain itu, candi ini juga dikenal sebagai Candi Rara Jonggrang, karena dalam salah satu ruangannya terdapat arca Rara Jonggrang. Relief Ramayana dimulai dari kisah Wisnu yang diminta turun ke bumi oleh para raja guna mengatasi kekacauan yang ditimbulkan oleh Rahwana, dan diakhiri dengan selesainya pembangunan jembatan menuju negara Alengka. Kemudian, penggalan cerita Ramayana di Candi Brahma mengisahkan peperangan Rama dibantu adiknya, Laksamana dan bala tentara kera. Mereka melawan Rahwana untuk menyelamatkan Sinta. Sedangkan pada Candi Wisnu terdapat pahatan yang menggambarkan Lokapala dan relief Krishnayana. Kemudian, tata letak candi dibagi menjadi 2, yaitu konsentris dan berurutan. Konsentris di sini yaitu posisi candi yang paling besar dikelilingi candi-candi kecil atau candi perwara. Sedangkan berurutan yaitu posisi candi besar berada paling belakang dan candi kecil berada di depan sebagai penyambut. Pola ini ialah pola Nusantara yang dianggap memuliakan tempat tinggi sehingga bangunan induk berada di belakangnya. Dalam hal ini terdapat 3 candi Trimurti dan 3 candi Wahana, dengan peletakan Candi Shiva sebagai titik pusat, dengan Candi Nandi di sebelah timur, Candi Wisnu di sisi utara, dan Candi Brahma di sisi selatan. Kemudian di sisi timur Candi Wisnu terdapat Candi Garuda, sedangkan di sisi timur Candi Brahma terdapat Candi Angsa. Kemudian, penampang denah kompleks Candi Prambanan adalah berdasarkan lahan bujur sangkar yang terdiri atas 3 bagian atau zona, di mana setiap zona dibatasi oleh tembok batu andesit, sedangkan zona terluar ditandai dengan pagar bujur sangkar yang masing-masing sisinya sepanjang 390 meter. Masa bangunan pada Candi Prambanan menggambarkan siluet bentuk segitiga, yang secara filosofis mengacu pada konsep bentuk Gunung Mahameru. Selain itu, siluet yang berbentuk segitiga juga menunjukkan suatu bentuk yang stabil, sesuai dengan konsep surgawi yang dipercaya oleh umat Hindu. Satuan bentuk segitiga yang lebih kecil juga ditunjukkan oleh sosok atap candi yang merupakan elemen penghiasnya. Atap candi tidak lain adalah gambaran tempat kedudukan dewa-dewa di Mahameru. Kemudian, irama dan perulangan merupakan sarana untuk menegaskan adanya unsur kesatuan. Pada Candi Prambanan, perulangan berada di bentuk mahkota, yaitu kepala, badan, dan kaki. Perulangannya juga ditunjukkan oleh elemen bingkai atau pengapit pada bagian peralihan bidang vertikal maupun horizontal, yang selalu membingkai bidang jendela semu dan relung-relung pada badan. Ini pula menyebabkan bangunan menjadi tidak monoton. Pengolahan elemen estetika pada candi ini didominasi menggunakan sistem komposisi pembagian 3, yaitu kepala, badan, dan kaki, baik secara horizontal maupun vertikal dan ornamentasinya. Pengolahan pembagian 3 ditunjukkan dengan adanya kaki, tubuh, kepala, atau alas, tubuh, dan atap. Pada masing-masing bagian tersebut juga ditemukan prinsip tripartite. Sedangkan garis aksis secara visual merupakan elemen yang menegaskan orientasi bangunan. Pada hakikatnya, candi dibangun dengan pendekatan sumbu-sumbu yang mengacu pada mata angin atau astadipalaka. Pada Candi Prambanan, kedudukan aksis dibuat seimbang yang ditandai dengan komposisi perwara dan 4 buah pintu yang disusun secara hierarkis.
Prinsip aksis dalam desain candi merupakan sesuatu yang selalu dihadirkan, baik berupa sumbu mayor dan sumbu minor atau berupa sumbu yang sama kuatnya. Lalu seperti apa ya struktur konstruksi pada Candi Prambanan? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada zaman dahulu ketika teknologi canggih belum dikenal, manusia membuat perancangan bangunan yang berasal dari tumpukan batu dengan bentuk bangunan yang stabil dan statis. Struktur masif atau padat atau massa dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk struktur yang digunakan manusia pada awal peradabannya. Dalam hal ini berupa bangunan yang sederhana untuk tujuan religius. Sistem struktur padat ini mengutamakan kekuatan, kekokohan, dan berat sendiri sehingga terkesan padat, berat, kuat, dan kokoh sebagai lambang kekuasaan ataupun kejayaan suatu periode zaman tertentu. Kemudian, material utama yang digunakan pada Candi Prambanan ialah batu andesit. Batu andesit berbeda dengan batu kali yang memiliki sifat keras dan mudah pecah apabila ditata atau dibentuk. Batu ini terbuat dari bekuan vulkanik yang dibentuk menjadi balok-balok yang saling mengunci. Hal ini disebut juga sebagai sistem interlock. Batu ini juga digunakan pada candi-candi yang berada di sekitar gunung api, seperti candi-candi yang berada di sekitar Gunung Merapi di wilayah Klaten, Magelang, dan juga Sleman. Kemudian, pemugaran pada candi ini dimulai pada tahun 1918. Akan tetapi, upaya serius yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun 1902 hingga 1903, Theodor van Epp memelihara bagian yang rawan runtuh. Dilanjutkan pada tahun 1918 hingga 1926 oleh Jawatan Purbakala di bawah kepemimpinan P.J. Perquin dengan cara yang lebih sistematis sesuai dengan kaidah arkeologi. Sebagaimana diketahui, para pendahulunya melakukan pemindahan dan pembongkaran beribu-ribu batu secara sembarangan tanpa memikirkan adanya usaha pemugaran kembali. Pada tahun 1926 dilanjutkan dengan Dehan hingga akhir hayatnya yaitu pada tahun 1930. Pada tahun 1931, kemudian upaya perenovasian ini digantikan oleh Insinyur V.R. van Romon hingga pada tahun 1942. Dan kemudian akhirnya diserahkan kepemimpinan renovasi itu kepada putra Indonesia dan berlanjut hingga tahun 1993. Upaya restorasi terus-menerus dilakukan bahkan hingga kini. Pemugaran Candi Siwa yaitu candi utama kompleks ini dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno. Kini beberapa bagian Candi Prambanan tengah direstorasi untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa Yogyakarta 2006. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu aslinya masih tersimpan. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tak dibangun ulang dan hanya tampak fondasinya saja. Ada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu baru karena batu-batu asli banyak yang dicuri atau dipakai ulang di tempat lain. Kemudian, untuk memperkuat strukturnya, proses restorasi ini menggunakan tulangan besi dan juga campuran semen atau bahan perekat lainnya, agar memperkokoh struktur candi yang kehancurannya sudah sangat parah. Namun, untuk bangunan candi yang direstorasi menggunakan material batu baru ditandai dengan titik hitam pada setiap batunya, untuk membedakan material batu andesit asli dan batu baru. Kini candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO yang diberikan pada tahun 1991. Kemudian pada era Presiden Soeharto keluar kebijakan untuk memperluas area cagar sejarah agar kondisi situs dapat lebih terjaga dan menjadikan Komplek Prambanan menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik sekaligus untuk memberikan peluang usaha kepada penduduk sekitarnya guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.